orang luar itu kalau misalnya ke sini mereka selalu memakai bahasa mereka. Contohnya kayak orang Korea. Orang Korea itu sangat melestarikan budaya mereka sendiri. Mereka itu sangat istilahnya kalau misalnya menyukai produk lokal mereka sendiri. Kemudian mereka juga bangga dengan bahasa Korea mereka sendiri, sehingga bahasa Korea itu sampai saat ini bisa go internasional kan. Anak ini enggak segan ya. Mungkin orang kan takut kalau misalnya ngomong bahasa Acehnya kurang pas gitu ya. Jadi segan untuk ngomong, alah saya nggak mau ngomong lah kalau misalnya gitu. Takut diejek lah sama Nah, itu kawan. sebenarnya yang terjadi sama saya, Bang. Karena sebenarnya pronunciation saya dalam berbahasa Aceh itu nggak cocok gitu, kurang-kurang. Jadi bisa jadi bahan olok-olokan malah sama orang-orang gitu kan. Itu yang terkadang juga membuat saya untuk tidak pede untuk berbahasa Aceh gitu. Karena dibilang hantom pajo hasam sunti sang. Wahai segara asosiruga, tak minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Hai, assalamualaikum sahabat Dewa Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bersama Safer lagi di sini. Kita bertemu dan kita akan membahas seputar bincang-bincang yang insya Allah bakal seru banget ke depan. Namun nih sahabat Dewa Podcast, Safer pengen ingatin dulu nih sebelum kita lanjut ke perbincangan kita kali ini. Safer pengen sahabat Dewa Podcast untuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya nanti ke depan kita bakal menyuguhkan terus-menerus seputar bincang-bincang yang tentunya seru banget nih. Oke ya. Nah, sahabat Dewa Podcast, Safer nih pengen kenalin nih bahwasannya memang kali ini Dewa Podcast mengundang seseorang yang sangat inspiratif. Nah, kita bisa mengambil inspirasi, kemudian motivasi di sini ya. Nah, tema bincang-bincang kali ini kita akan mengajak sahabat DO Podcast untuk masuk nih ke dalam pembahasan seputar anak muda, generasi, dan peran anak muda dalam menjaga budaya apalagi bahasa Aceh gitu ya. Kita bakal kenalin dulu nih sahabat DO Podcast narasumber kita. Karena sebenarnya kalau dari CV-nya nih ya, memang beliau ini kalau sampai habis zuhur kita baca track record CV-nya itu panjang sekali, luar biasa track record beliau ini kan. Nah, kita bakal kenalin nih sahabat DO Podcast. Bang ini adalah Bang Julian. Iya, betul. Halo, assalamualaikum Bang Julian. Waalaikumsalam. Wih, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wih, keren banget akhirnya. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, alhamdulillah senang juga ya bisa diundang ke DAO Podcast ini. Iya, udah hadir di ruangan studio yang sederhana ini Bang. Oh, sangat luar biasa sebenarnya. Iya, luar biasa ini kan berbalik. pemuda inspiratif ini DO Podcast yang datang ke sini kan. Jadi sahabat DO Podcast, beliau ini adalah guru di SMA Islam Ruhul Falah ya Bang betul. ya. Kemudian juga seorang mentor bahasa Inggris di ILDC. Seorang announcer radio juga ya Bang ya. Announcer radio. Wih, terus pernah menjadi wartawan juga. Masih Bang sampai sekarang? Itu cuma setahun aja karena freelance. Oh, oke. Jadi sekalian belajar jadi wartawan juga. Kemudian juga beliau adalah pemuda inspiratif Aceh, penulis kamus 3 bahasa yaitu Aceh, Inggris, Indonesia, dan penghargaannya diberikan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh tahun 2022. Bener ya Bang ya? Iya, Nah, betul sekali. ini nih bukunya nih sahabat Dewa Podcast. Tuh. Keren banget nih, kamus pocket ya Bang ya? Iya betul. Kenapa kamus pocket? Karena kecil? Karena kalau misalnya kamus pocket sendiri kan bisa dibawa kemana-mana ya, jadi lebih mudah. Kemudian bentukannya kecil, jadi bisa muat di mana-mana aja, baik itu di tas, kemudian di tas-tas yang kecil-kecil gitu ya. Kalau misalnya kamusnya agak gede kan, jadi susah dibawanya. Betul, ini memang kecil memang kayak fleksibel juga dibawa Iya, kemana-mana fleksibel gitu kan ya, juga keren banget. Nah ini memang menjadi pembahasan menarik Bang karena seperti yang Safer sampaikan di awal, ini adalah bagaimana mungkin kita concern sekali ya tentang pemuda, tentang bagaimana pemuda terus ingin berupaya menjaga budaya, kemudian dari peran bahasa gini kan. Nah kalau misalnya dari Bang Julian ini nih dengan segala prestasinya gitu kan, Abang nih hadir dengan pergerakan menyusun kamus pocket 3 bahasa ini. Boleh nggak Bang diceritakan awal mula penyusunan kamus ini apa sih latar belakangnya? Iya, penyusunan kamus 3 bahasa ini sendiri latar belakangnya itu di tahun 2019. Saat itu saya masih menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya di Universitas Bina Bangsa Gesempena. Itu letaknya di Darussalam ya. Jadi pada saat itu kebetulan saya ikut ajang Duta Bahasa Provinsi Aceh. Oke, tahun kapan itu Bang? Tahun 2019. Oke. Jadi ketika saya ikut ajang tersebut nih ya,
ada satu mata kuliah yang memang pada saat itu saya tidak ikut ujian akhirnya, dan kemudian dari dosennya sendiri itu menyuruh untuk membuat semacam tugas, tapi tugasnya di luar daripada soal itu. Oke. Jadi tugasnya adalah suruh membuat kosakata 3 bahasa juga pada saat itu, Aceh, Inggris, Indonesia. Jadi diganti tugasnya dengan tugas tersebut, kemudian akhirnya berlanjut terus, dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin ya, itu telah rampung nih kamus ini, kamus 3 bahasanya. Luar biasa. Ini siapa saja Bang yang mendukung atau ikut dalam penyusunan kamus ini Bang? Iya, yang turut serta ikut dalam penyusunan kamus ini sendiri dosen saya sendiri ya, di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bina Bangsa GSMPNA. Nama beliau adalah Miss Mulyani MPD MTsol nih ya. Halo Miss. Halo Miss, salam kenal. Oke. Iya. Jadi kamus ini disusun juga oleh beliau juga dan saya ya, pada tahun mulainya 2019 tapi siapnya di tahun 2022. Dan berkat kamus ini saya meraih penghargaan ya sebagai pemuda inspiratif Aceh pada tahun 2022 kemarin. Itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oh, pas banget, luar biasa ya. Jadi momennya memang benar-benar tepat gitu ya Bang ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, kalau misalnya prosesnya ini Bang, berapa lama nih penyusunan bukunya? Untuk penyusunannya sendiri sekitar 3 tahunan ya. Oh, lama ya? Iya. Apa kesulitannya kira-kira Bang? Kesulitannya karena kita mentranslate ya atau menerjemahkan dari 3 bahasa ya. Jadi kalau misalnya biasa kamus kan 2 bahasa nih. Betul. Aceh Indonesia atau Inggris Indonesia, tapi ini kan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Aceh, kemudian kita terjemah lagi ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terkadang nanti ada mungkin dari kosakata bahasa Aceh yang bahasa Inggrisnya kita nggak tahu nih apa. Jadi kan harus kita cari-cari lagi, harus kita telusuri dan harus kita teliti lagi nih lebih kira-kira makna yang sesuai dengan kata yang ada di bahasa Aceh itu apa. Wow, keren banget. Nah, ini kan setelah 3 tahun, kemudian buku ini sudah rilis lah bahasanya gitu ya Bang ya. Target yang ingin disampaikan, siapa sih targetnya? Apakah hanya pemuda Aceh atau Abang punya target lain ini? Ya, untuk targetnya sendiri kamus ini sebenarnya tidak hanya dari pemuda ataupun anak-anak generasi Aceh saja ya. Tapi karena ini 3 bahasa, ada bahasa Inggrisnya, semoga nanti kamus ini juga bisa bermanfaat untuk turis-turis asing yang datang ke sini atau mungkin dari para turis-turis dari nasional lah, yang tingkatnya nasional yang pengen ke sini, pengen belajar bahasa Aceh. Jadi mereka jadi lebih mengetahui bahasa Aceh itu gimana. Kemudian dari bahasa Aceh itu juga kita bisa mengetahui budaya-budaya Aceh ya. Jadi jangan kita hanya berpaku kepada budaya-budaya internasional aja nih. Contohnya kayak K-pop atau budaya-budaya barat. Memang perlu kita garis bawahi kalau misalnya sekarang kan globalisasi ini udah semakin canggih nih ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya luar yang datang ke kita. Betul. Sehingga persaingan bahasa Aceh sendiri, bahasa daerah sendiri juga sudah mulai menyurut ya. Betul. Bahkan sebenarnya kamus ini juga terinspirasi dari saya yang seorang guru ya. Saya kan seorang guru gitu, jadi saya pernah mengajar di beberapa sekolah, baik itu di Banda Aceh maupun di Aceh Besar. Banyak dari generasi muda Aceh, anak-anak SD, anak-anak SMP ataupun anak-anak SMA yang mungkin agak segan nih berbahasa Aceh, ataupun bahkan ada juga yang enggan untuk berbahasa Aceh. Jadi itu juga menjadi salah satu yang membuat saya ingin untuk membuat kamus ini sendiri. Ya, jadi gebrakan lah Bang ya dengan diciptakannya Kamus Pocket ini. Nah, kalau misalnya tadi Abang katakan harapannya bisa sampai juga ke turis dari luar begitu kan, turis internasional maupun nasional. Pernah ada nggak sih yang merasa benar-benar terbantu, atau mungkin teman-teman Abang sendiri yang foreigner yang memang teman dari luar Aceh yang sudah banyak menggunakan kamus ini? Iya, kalau untuk kamus ini sendiri memang sudah ada beberapa yang menggunakannya, dan kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi kemana-mana dan banyak respon positif yang didapatkan ya dari kami sendiri tentang kamus ini sendiri, karena kamus ini membantu orang-orang yang mungkin
sebenarnya orang Aceh cuma udah lama tinggal di luar gitu Oke. kan. Jadi kadang bahasa Acehnya udah mengkilah-kilah kalau bahasa. Mekelido gitu ya Bang ya. Aduh, saya tersindir. Oke. Jadi ya kamus ini sangat membantu mereka gitu. Jadi mereka tahu kalau misalnya bahasa Acehnya ini adalah ini gitu. Atau nanti bahasa Indonesianya bahasa Acehnya dari apa misalnya meja, kursi dan lain-lain. Mereka bisa mengeceknya di kamus ini sendiri. Jadi itu juga sangat membantu mereka tentunya dalam mempelajari bahasa Aceh. Dan ini juga salah satu langkah yang saya buat nih ya untuk menggaungkan gimana agar bahasa Aceh ini tetap lestari tentunya. Semakin masyhur juga ya Bang Iya, ya. betul sekali. Jadi tidak hanya dari orang Aceh saja nih yang mungkin dulu-dulunya agak kurang nih mungkin karena dibilang kalau misalnya bisa bahasa Aceh itu mungkin kudet dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak juga sih. Kenapa budaya asing itu bisa sampai merambah ke internasional ya karena orang penduduk aslinya itu melestarikan bahasa mereka sendiri. Jadi kenapa kita yang orang asli Aceh kemudian memang lahir dari orang tua yang Aceh, kenapa kita harus malu berbahasa Aceh, berbahasa daerah ya? Bahkan penelitian dari beberapa sumber nih ya di Badan Bahasa sendiri itu menyebutkan bahwa banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia udah mulai punah nih. Ya. Ataupun mungkin sudah mulai jarang orang menggunakannya. Nah, itu kan sangat berbahaya tentunya bagi kita sebagai orang Aceh. Jangan sampai nanti mungkin 10 tahun ke depan bahasa Aceh ini sendiri justru jadi bahasa yang udah tinggal artefak aja. Iya. Atau udah tinggal peninggalannya aja. Kan itu berbahaya sekali tentunya. Padahal kita orang Aceh ini sangat kental dengan budayanya. Tidak hanya dari segi bahasa tapi juga dari tarian dan lain-lain tentunya. Nah, apakah memang sebenarnya Bang Julian sendiri juga menemukan nih apa banyak teman-teman atau generasi Aceh tuh yang udah males gitu belajar bahasa Aceh? Apakah pernah menemukan yang fakta lapangan, wah udah males dia nih, udah nggak bangga deh nih bahasa Aceh di lingkungan Abang sendiri? Ya ada. Sampai Ada. sekarang? Sampai Bahkan sekarang. berteman dengan Abang seorang penulis kamus pocket ini? Iya, ada juga beberapa yang mungkin karena udah lama tinggal di kota ya, bahasa-bahasa Aceh nggak tahu lagi ya jadinya. Dan kalau misalnya kita memiliki logat Aceh tok-tok ya, biasanya akan dicemooh nih oleh orang katanya kurang update dan lain-lain. Padahal enggak seperti itu. Justru dengan adanya perbedaan bahasa, dengan adanya perbedaan logat nih dari masing-masing daerah nih kan bahasa Aceh itu banyak, ada yang bahasa Aceh Pidijaya, bahasa Aceh Besar, Betul. bahasa Aceh Banda Aceh. Itu justru menjadi keunikan tersendiri nih untuk kita. Jadi jangan sampai kita mencemooh atau kayak membuli orang-orang yang mungkin bahasa Acehnya mungkin lebih kental dari kita gitu, atau mungkin orang-orang yang lebih senang berbahasa Aceh. Karena tentunya budaya yang ditinggalkan oleh kita itu unik. Ya benar. Saya juga merasa begitu Bang, apalagi beberapa teman-teman yang punya bahasa Aceh yang khas seperti itu. Ini salah satunya kameramen kita nih Bang kan. Arifin ini orang Abdia, jadi saya suka gitu ada irama tersendiri bahasa Acehnya. Nanti bahasa Aceh Birun beda lagi, bahasa Aceh Pidi beda lagi. Bahwasannya memang punya keunikan masing-masing yang sekiranya kita kira ini patut dibanggakan gitu kan, karena menjadi ciri khas seperti itu. Nah ini gimana nih Bang? Misalnya nih memang ada anak-anak yang memang dari orang tuanya saja, dari starting pointnya aja tuh mereka tidak terbiasa dengan bahasa Aceh di rumah dengan orang tua ngomong bahasa Indonesia. Apakah bisa kita katakan mereka tidak peduli dengan bahasa? Iya, kalau misalnya mungkin ada anak yang seperti itu ya, mungkin bisa anak-anak tersebut untuk mencari kawan-kawan ya yang memang bisa berbahasa Aceh. Dan pemerintah sendiri sebenarnya sudah sangat luar biasa nih ikut andil dalam melestarikan bahasa daerah itu sendiri, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi setiap hari Kamis itu mereka memang ada wajib berbahasa daerah dan juga wajib berpakaian khas daerah. Kalau misalnya di Aceh kan ada pucuk rebung atau pintu Aceh ya. Itu sudah berjalan Bang? Iya, kalau misalnya di Aceh Besar sendiri sudah berjalan ya setiap hari Kamis. Jadi mereka itu ada program setiap hari Kamisnya itu wajib berbahasa daerah dan juga menggunakan atribut khas daerah. Bukan maksudnya kayak pakai baju adat Aceh ya, tapi lebih kepada yang bercorak-corak Aceh. Kayak misalnya kayak ada yang pucuk rebung dan ada yang pakai pintu Acehnya. Oh keren banget, sudah berjalan berarti ya di Aceh Besar ya Bang ya? Di Banda Aceh juga sudah ada beberapa ya. Bahkan untuk muatan lokal bahasa Aceh sendiri saya sudah pernah menemukan di sekolah di Banda Aceh ini udah ada gitu. Cuman mungkin lebih kita galakkan lagi untuk gimana anak-anak ini enggak segan ya. Mungkin orang kan takut kalau misalnya
ngomong bahasa Acehnya kurang pas gitu ya. Jadi segan untuk ngomong, alah saya nggak mau ngomong lah kalau misalnya gitu. Takut diejek lah sama Nah, itu kawannya. sebenarnya yang terjadi sama saya, Bang. Karena sebenarnya apa ya, pronunciation saya dalam berbahasa Aceh tuh nggak cocok gitu, kurang-kurang. Iya. Jadi bisa jadi bahan olok-olokan malah sama Iya. orang-orang gitu kan. Itu yang terkadang juga membuat saya untuk tidak pede untuk berbahasa Aceh gitu. Karena dibilang hantom pajo asam sunti sang, dibilang begitu Bang gitu kan, padahal saya doyan banget asam sunti sahabat DAO gitu kan, tapi sering dikatakan seperti itu jadi kayak insecure gitu untuk ngomong bahasa Aceh karena jadi bahan olok-olokan juga gitu kan. Saya kira ini juga menjadi perhatian masyarakat bahwasannya jangan digituin kali ya Bang ya, Iya, supaya jangan digituin. jangan malu juga ini para orang-orang yang mungkin bahasa Acehnya tidak sekental atau semedok itu mungkin ya. Kalau Abang nih bahasa Aceh apa nih? Kalau Bahasa saya Aceh, Aceh Banda besar. Aceh. Aceh besar. Aceh besar berarti R-nya itu agak-agak gimana Bang? Tergantung daerah justru. Jadi Oh, kalau iya. misalnya di daerah beberapa kecamatan nanti beda lagi logatnya. Kalau misalnya di daerah saya kan orang Montasik ya. Mhm. Jadi lebih banyak S itu diganti dengan T, Montatik atau Oh gitu. dan lain-lain gitu. Coba Bang ngomong dikit Bang. Kayaknya menarik gitu ya. Iya, jadi- Buah rete, kayak mana Bang buah rete? Bohrtu. Oh tetap buah rete ya. Mungkin ada beberapa nanti yang pronunciation S-nya itu atau pengucapan S-nya itu jadi T. Itu kenapa bisa gitu ya? Itu serapan dari mana tuh Bang? Apa serapan bahasa Perancis gitu? Enggak juga sih, mungkin karena itu dia faktor perbedaan daerahnya ya, perbedaan wilayah juga bisa mempengaruhi perbedaan suatu bahasa itu. Oke. Nah, makanya saya bilang kenapa terkadang kalau misalnya kita pergi ke daerah Biren atau kita pergi ke daerah Aceh Utara misalnya, itu pasti nanti logatnya berbeda atau mungkin ada yang kayak kol-kolahnya berbeda ya kalau saya salah. Jadi ya itulah dia, karena mungkin faktor wilayahnya juga ya, faktor wilayah yang menyebabkan perbedaan suatu bahasa, perbedaan suatu logatnya. Betul. gitu. Berarti memang seharusnya ini menjadi perhatian masyarakat juga Iya, betul untuk sekali. saling mendorong juga Bang ya, saling mensupport bahwasannya yang masih belajar juga didukung, jangan diolok-olok seperti itu ya. Dan tadi saya agak tertarik ini dengan adanya di hari Kamis ya Bang ya, Iya, adanya di hari mulok. Kamis. Itu jadi khusus hari Kamis saja tuh Bang. Kalau untuk mulok bahasa Aceh sendiri itu sebenarnya sama dengan pelajaran mapel-mapel lain. Jadi nggak hanya di hari Kamis aja. Oh, oke. Bisa jadi di hari lain ya. Itu untuk SD yang saya temukan kemarin itu untuk SD. Kalau SMP SMA berarti nggak ada lagi tuh Bang mulok. Itu kalau saya sendiri kurang tahu ya gimana implementasinya di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh sendiri. Tapi kalau untuk Aceh besar yang saya tahu tiap hari Kamis itu memang ada pemberlakuan bahasa Aceh dan juga menggunakan baju khas daerahnya. Berarti dari segi pendidikan pun pemerintah sangat mendukung ya Sangat mendukung. untuk terlestarikannya bahasa seperti itu Bang ya. Saya seingat saya dulu waktu SD dulu ada tuh pelajaran muatan lokal bahasa Aceh dan itu hampir setiap hari. Mungkin dalam seminggu ada 3 kali masuk gitu ya. Iya. Dulu karena saya tinggal di Bogor, terbiasa dengan orang tua pakai bahasa Indonesia, pas sampai sini saya kan agak culture shock gitu. Wah, bahasa Aceh susah gitu kan. Tapi lambat laun dengan seperti yang Abang katakan, berkumpul dengan teman-teman yang bisa berbahasa Aceh, akhirnya sedikit-sedikit paham seperti itu. Kemudian juga di sekolah didukung dengan segi pendidikan, alhamdulillah saya sudah bisa bahasa Aceh walaupun dari logat Dari logatnya belum mungkin memenuhi beda. standar Bang ya gitu. Benar-benar. Nah Bang, kalau misalnya kita bilang nih terkadang juga malah mereka-mereka ini tidak mau ngomong bahasa Aceh juga karena branding yang ingin dibangun biar kayak anak kekota-kotaan gitu. iya, ada juga. Atau juga karena tren sekarang lebih ke seperti Abang katakan ke K-pop ini. Apakah Abang punya saran atau harapan nih untuk para generasi yang modelnya mungkin menganggap bahasa Aceh ini nggak kota banget gitu? Ada nggak harapan Abang? Ya, harapan saya sendiri sebenarnya untuk generasi-generasi muda ya, untuk kita sebagai pemuda Aceh tetap lestarikan bahasa Aceh itu sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Aceh itu sendiri? Kenapa misalnya orang-orang luar itu kalau misalnya ke sini mereka selalu memakai bahasa mereka. Contohnya kayak orang Korea. Orang Korea itu sangat melestarikan budaya mereka sendiri. Mereka itu sangat istilahnya kalau misalnya menyukai produk lokal mereka sendiri. Kemudian mereka juga bangga dengan bahasa Korea mereka sendiri, sehingga bahasa Korea itu sampai saat ini bisa go internasional kan? Karena juga pemerintahnya mengharuskan ya Bang ya mereka berbahasa itu ya kemana-mana gitu. Ya betul sekali. Jadi kita sendiri sebenarnya semua itu akan balik lagi kepada kitanya. Gimana kita
sebagai generasi muda nih ya, sebagai agen perubahan tentunya yang akan nantinya memimpin negeri ini sendiri nih ya. Bahkan kan Bung Karno bilang, berikan saya 1000 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Jadi kalau misalnya bahkan orang Aceh sendiri tidak mengetahui identitasnya sebagai orang Aceh, jadi siapa yang akan mengetahui identitasnya sebagai orang Aceh kalau bukan orang Aceh itu sendiri. Jadi kita tentunya harus dan wajib ya untuk menjaga bahasa Aceh dan juga melestarikan bahasa Aceh itu sendiri. Banyak kita lihat nih misalnya kayak di daerah-daerah itu sendiri yang ada budaya-budaya yang memang sudah hilang nih. Kita bisa lihat mungkin ada beberapa yang udah nggak dilestarikan lagi, akhirnya nantinya akan hilang, kemudian bisa jadi diklaim oleh negara lain. Itu tidak menutup kemungkinan juga. Betul. Karena juga masyarakatnya tidak benar-benar menjaga dengan itu ya Bang ya, nggak bangga gitu ya, akhirnya diklaim sama negara lain. Betul. Nah kalau misalnya kayak Abang ini kan menggunakan dari segi pendidikan nih gitu kan, Abang membuat kamus pocket 3 bahasa Aceh, Inggris, Indonesia nih. Sahabat Dewa Podcast kalau memang mau tahu, ini ada di mana aja Bang bukunya? Buku ini sendiri itu diterbitkannya kemarin tuh di Jogja ya. Oh di Jogja, berarti bukan di Aceh diterbitkannya ya? Untuk pencetakannya sendiri bisa di Banda Aceh. Oke. Itu di Bandar Publishing yang ada di Lam Gugup. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan kamus ini bisa langsung menuju ke tokonya ya. Jadi belum disebarluaskan. Kalau ke Perpusnas sudah masuk? Ke Perpusnas belum masuk. Oh oke. Jadi untuk pengurusannya sendiri mungkin di Jogja ada hak ciptanya juga ya, ada hak ciptanya juga. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk copy paste ya. Dan untuk kami sendiri tentunya tetap giat nih ya untuk membuat bahasa Aceh itu tetap lestari. Jadi ini beberapa ada yang sudah mungkin kami sumbangkan ke beberapa tempat juga. Oh, nice. Sudah disumbangkan juga ya Bang ya, supaya bisa benar-benar membaca dan menggunakan gitu ya Bang ya. Karena memang tujuannya memang murni agar gimana bahasa Aceh itu bisa menjadi lebih digalakkan lagi tentunya. Jadi pemerintah sudah mendukung ya dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan ya. Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggalakkan. Jadi kita sebagai masyarakat juga turut ikut serta nih dalam menggalakkan bahasa daerah itu. Iya, itu keren banget sih kalau misalnya Abang tuh dari pendidikan buku. Kita juga ada nih misalnya kayak orang Aceh nih, salah satunya dari seni. Kalau Abang kenal orang Hutan Squad gitu, shout out to them ya, hello everyone, keren banget. Mereka juga menciptakan lagu menggunakan bahasa Aceh gitu kan, bahkan bahasa Gayo, bahasa Anu Jame itu mereka mixkan dalam satu lagu gitu kan. Itu juga salah satu upaya bukti bahwasannya bahasa Aceh, bahasa daerah itu keren gitu ya Bang ya. Gitu bisa ya. kita modifikasikan ya, bisa kita improvisasikan juga dengan berbagai hal, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang seni dan budaya juga. Betul, makanya dengan ini saya kira kita selaku pemuda sambung menyambung gitu Bang ya. Kalau Abang dari segi pendidikan, kemudian ada seperti pelaku-pelaku seni menggunakan musik gitu, nanti mungkin ada yang dari lain-lain gitu ya. Ini menjadi perhatian kita bersama sahabat Dewa Podcast, bahwasannya untuk menjaga budaya, menjaga adat itu adalah tugas kita bersama gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you so much Bang, udah memberikan banyak inspirasi dan motivasi ya sahabat Dewa Podcast, yang harapannya ini bisa membukakan pikiran kita bahwasannya sadar utuh, hadir utuh untuk menjaga budaya bersama gitu Bang ya. Oke, kita akhiri dulu sahabat Dewa Podcast, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.